Shalom, selamat hari Minggu, sahabat delima yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mendengarkan khotbah atau jamita pada saat ini di Minggu Eksaudi yang tertulis pada 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada istilah yang menarik disebut playing victim. Pernah dengar? Ya, tentu saja. Semua di antara kita pasti tahu itu, atau mungkin pernah melakukannya. Istilah itu mau menggambarkan perilaku yang menudingkan kesalahan pada pihak lain. Memang ini tidak baik, karena selain mau menghindari masalah, namun secara tidak langsung merugikan orang lain. Seolah kita ingin dibela, tapi maksudnya sangat jahat. Kira-kira demikian maksud playing victim. Saudara seiman, di sini dalam nats kita, firman Tuhan pada minggu ini kita diarahkan untuk mengikuti perasaan Daud. Dia sedang berseru kepada Tuhan sambil bernyanyi sebagai tanda ungkapan syukur. Dia sedang berseru, dia sedang mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Daud paham betul siapa Tuhan, dan itulah yang dia saksikan dalam nats ini. Daud menyatakan tidak ada Tuhan Allah selain daripada Tuhan Allah. Daud menyebutnya dengan beberapa gambaran. Tuhan Allah disebut sebagai bukit batu, dolok batu. Tuhan Allah disebut sebagai kubu pertahanan, haporusakku. Tuhan Allah disebut sebagai penyelamatku, sipaluau. Begitu juga dengan gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota benteng, tempat pelarian, juru selamat. Ini dirasakan oleh Daud karena penyertaan Tuhan dalam dirinya yang memberikan keselamatan, memberikan sukacita dalam diri Daud. Dari semua itu, kita mau simpulkan bahwa tidak ada sedikit pun kekurangan dalam diri Tuhan Allah. Keselamatan yang diberikan Tuhan Allah sangat berharga dalam diri Daud. Kekuatan musuh yang telah mengintai, juga orang-orang yang hendak membinasakan Daud, tidak mampu menembus kuasa Tuhan Allah. Sehingga Daud bersorak-sorai, dia terbebas. Inilah yang diungkapkan pada nats ini.
Apa yang ditakutkan Daud semestinya menghancurkan dia. Musuh-musuhnya seharusnya dapat membinasakan dia. Kemampuan Daud hanya terbukti pada sebatas peperangan manusiawi. Kita mengetahui, saudaraku, Daud dapat menghadapi orang-orang Filistin. Seperti kisah Daud dan Goliat. Secara manusiawi, Daud menang. Akan tetapi, ketika Daud berhadapan dengan musuh-musuh, dia tidak sanggup menghadapi itu karena jiwanya tertekan. Padahal jauh dari itu Daud merasakan kengerian, dia merasakan gelisah dalam hatinya yang sangat mendalam. Daud menggambarkan pada nats ini disebutkan seperti tali-tali orang mati, rateni banuator. Kedua, Daud menyebutkan seperti perangkap maut dilikupi akad jorgong. Kedua hal itu, saudaraku, bukanlah bersifat manusia. Itu berasal daripada perasaan yang sangat mendalam, melampaui sifat-sifat manusiawi. Daud tidak sanggup. Tidak mungkin bagi dirinya, tetapi mungkin bagi Tuhan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi dia, seperti yang tertulis dangadong naso tarpatupa debata. Saudaraku yang terkasih, maka jangan khawatir ketika kita berada pada posisi sama seperti Daud. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Daud melanjutkan di ayatnya yang ke-7 dengan menunjukkan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia sadar, Daud mengetahui kekuatannya terbatas. Daud hanya mengandalkan satu-satunya jalan melalui ungkapan, dia berseru, dia berteriak hanya kepada Tuhan. Seruannya, teriakannya tertuju kepada Tuhan melalui baitnya. Daud berseru, itu dia lakukan ketika dia mengingat masa-masa sulit. Ketika semua musuh menyerang, maka pertolongan Tuhan hanya dapat diberikan dari atas, hanya dari Tuhan. Sudah pasti, hanya Tuhan yang mampu memberikan itu. Daud juga berteriak, mengapa? Karena ada kehancuran yang di depan mata. Dia tidak dapat menghadapi itu seorang diri. Dia tidak tahan lagi memikul beban yang akan membuatnya jatuh. Seperti yang kita tahu, tidak hanya ancaman dari Saul, Daud juga merasakan adanya tekanan yang berasal dari dalam dirinya ketika Absalom yang mau membuat kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sikap Daud dalam nats ini. Kita semua mengenal dia. Dia adalah seorang raja yang memiliki iman kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Jadi untuk seketika Daud melakukan seruan dan teriakannya kepada Tuhan. Daud tidak perlu memastikan apa tindakan Tuhan, tapi dia sudah yakin ketika ada seruan dan teriakan itu, Tuhan akan menolong dia. Daud sangat yakin telinga Tuhan akan selalu setia untuk mendengarkan dia. Saudara seiman, di ayat selanjutnya kalau kita membaca seterusnya, ditunjukkan berbagai jenis perbuatan Tuhan. Semua dilakukan Tuhan untuk menjamin keselamatan kepada siapa saja yang berseru kepadanya. Sekarang kita mau angkat kembali istilah yang di awal tadi, playing victim. Meski dalam kehidupan Daud dia terancam, dia memilih untuk tidak melepaskan diri. Dia mau menghadapi itu, meskipun dalam cara Tuhan dia berserah diri. Cara-cara tersebut untuk menjadi playing victim, Daud tidak melakukan itu. Tapi mungkin juga dia melakukan itu, mungkin saja. Tapi seorang Daud, orang yang beriman kepada Tuhan Allah,
dia tidak takut menghadapi masalah. Dia tidak malu dan dia justru berani. Daud seorang raja tidak mencari simpatik dalam melakukan hal-hal untuk membela dirinya. Dia tidak melakukan itu. Tetapi Daud yakin karena semua kebenaran di dalam Tuhan itulah yang akan menolongnya. Daud yakin Tuhan Allah mengenal Daud sebagai seorang raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita ingin menerima keselamatan, jangan kita lakukan untuk menutupi kesalahan. Atau ketika kita ingin merasakan pembelaan, tidak perlu kita memamerkan ketidakadilan. Dengan demikian orang akan mampu menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan mereka, karena Tuhan berkuasa atas dirinya. Pergumulan kita masing-masing kita hadapi tanpa kita menuntut adanya pembelaan yang berlebihan, tanpa kita mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau dibenarkan, tidak perlu kita mencari alasan, karena kita tahu Tuhan mau menolong kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dan ketika itu dapat terjadi, saudaraku, maka itulah yang akan kita nikmati bersama-sama di dalam Minggu Eksaudi. Ale Tuhan, saya tangihon ma suaraku. Dengarkanlah seruanku, ya Tuhan. Amin.